adalah Priti, calon istri dari Rehan. Kalau kamu memang perempuan yang punya martabat dan hati nurani, kamu jauhin Rehan. Aku keberatan kalau kalian bersahabat. Anita, aku sudah mengubur dalam-dalam semua perasaan itu. Dan aku sudah memaafkan kalian. Anak yang ada di sini adalah anaknya Dion. Assalamualaikum, Ibu. Apa kabar kamu, Rehan? Alhamdulillah baik. Tapi kedengarannya Ibu bahagia sekali hari ini. Boleh aku tahu yang membuat hari ini Ibu bahagia? Tentu saja. Karena Ibu dan Mr. Chopra sudah menentukan tanggal yang baik untuk pernikahan kamu dengan Priti. Apa? Astagfirullah. Kenapa kamu beristighfar, Rehan? Seharusnya kamu itu mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena sebentar lagi kamu akan bisa menikahi seorang gadis yang cantik dan setia. Yang berasal dari keluarga yang terhormat seperti Priti. Bukan, Bu. Bukannya aku tidak bersyukur, tapi aku sama sekali tidak menduga. Ibu tidak tanya aku waktu Ibu ambil keputusan. Tidak ada lagi yang perlu Ibu rundingkan dengan kamu. Ibu sudah mengatakan kepada kamu. Tapi kamu selalu saja punya alasan untuk menunda pernikahan kalian. Sekarang Ibu minta janji kamu lah. Tolong kamu jangan kecewakan ibu yang sudah melahirkan kamu. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Najwa. Duduk. Najwa, kamu apa kabar? Gimana keadaan kamu? Pasca kamu mendonorkan ginjal kamu? Alhamdulillah keadaan aku baik-baik aja. Sebenarnya ada masalah apa, Aldi? Setelah apa yang terjadi selama ini, aku pengen banget minta maaf sama kamu. Atas semua dosa-dosa yang sudah pernah aku buat sama kamu. Dan aku ingin menembus itu semua. Demi Allah, aku sangat menyesal, Najwa. Aku menyesalkan aku telah kehilangan seorang istri yang sangat luar biasa baik buat aku. Kalau kamu mau, aku ingin kita rujuk. Kamu serius dengan ucapan kamu, Aldi? Kamu mau rujuk sama aku? Dan kalau kamu kasih kesempatan sekarang, aku siap untuk menceraikan Anita. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu segitu gampangnya mengucapkan kata cerai sih, Aldi? Aldi, pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral. Itu adalah perjanjian kamu dengan Allah. Sebaiknya kamu segera bertaubat, Aldi. Assalamualaikum. Najwa. Najwa, tunggu. Najwa. 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 Najwa, tunggu. Najwa. Apa itu artinya kamu gak akan memaafkan aku? Apa itu juga artinya kamu tidak akan pernah mau rujuk dengan aku? Tolong maafkan aku. Najwa, tolong. Aldi, apa yang kamu lakukan? Ayo berdiri. Enggak, Najwa. Aku gak akan berdiri sampai aku mendapatkan maaf dari kamu, Najwa. Aldi, aku sudah memaafkan kamu dari sebelum kamu minta maaf sama aku. Aku gak pernah membenci kamu dengan apa yang sudah kamu lakukan sama aku. Karena aku menganggap semua itu adalah ujian dari Allah untuk membuat aku lebih tegar. Jadi apa itu artinya kita bisa rujuk lagi?
Enggak. Kamu sudah memberi aku talak 3. Itu artinya haram kalau kita kembali lagi. Kecuali kita sudah menikah dengan orang lain. Lalu bercerai. Tapi aku rasa semua itu juga gak mungkin terjadi ya. Sebaiknya kamu jaga baik-baik Anita. Apalagi sekarang dia sedang mengandung anak kamu. Bukankah itu yang kamu inginkan dari... Najwa, seandainya kamu tahu, aku ini udah jadi korban kejahatan Anita. Anak yang ada dalam kandungan perempuan itu bukan darah daging aku, Najwa. Tapi aku tidak mungkin bicara sekarang. Karena itu sama saja dengan membuka aibku sebagai laki-laki mandul. Aldi, aku menyumbangkan ginjalku untuk Anita. Supaya kalian bisa terus bersama membesarkan anak kalian. Jadi aku mohon, tolong pikirkan kembali apa yang kamu katakan. Assalamualaikum. Najwa. Alhamdulillah Aldi. Kalau kamu sadar yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah membuat Najwa sangat menderita. Dan tetap, sedikit pun dia tidak mau balas dendam sama kamu. Aku tahu. Sekarang aku sungguh-sungguh menyesal. Dia mau nikah sama kamu. Dia percaya sama kamu. Dan kamu lakukan ini. Ini bukan hal yang aku harapkan dari kamu. Rehan, demi Allah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Kalau aku bisa perbaiki, aku mau perbaiki semuanya. Tapi sekarang keadaannya beda. Najwa udah bukan istri aku lagi. Mintalah ampunan dari Allah untuk yang kamu lakukan. Tidak ada lagi selain itu. Aku kesini karena kita sebagai sahabat, aku mau minta tolong. Aku rasa masih ada kesempatan buat membuat Najwa itu bahagia. Tapi dengan kondisi kamu harus menikahi Najwa. Apa? Aldi, kamu bilang apa? Kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Dan itu sama sekali tidak masuk akal. Rehan, aku sungguh-sungguh. Tom, cuma kamu satu-satunya bisa bikin Najwa bahagia. Tapi itu tidak mungkin, Aldi. Aku ini sudah janji pada ibuku bahwa aku akan menikah dengan gadis pilihan ibuku. Dan dia Priti, kamu tahu kan? Ya tapi kan kamu tidak cinta. Masa mau dipaksakan? Al, aku tidak mau bicara soal cinta sekarang. Aku sudah janji sama ibuku dan aku akan belajar mencintai Priti dan menerima dia apa adanya. Cuma itu. Rehan, kamu gak usah bohongin hati kecil kamu sendiri. Dengan menikahi perempuan yang tidak kamu cintai, itu sama saja dengan siksaan. Apa maksud kamu? Rehan, kamu akan memasuki perkawinan neraka. Sama seperti perkawinan aku dengan Anita. Semua atas dasar paksaan, bukan karena cinta. Percaya sama aku, kamu akan menderita seumur hidup. Aldi benar, tapi aku tidak mungkin bicara soal cintaku pada Najwa. Aldi bisa kaget kalau tahu bahwa aku jatuh cinta pada Najwa sejak pertama kami bertemu. Bagaimanapun, aku tidak mau merusak persahabatan. Ayolah Rehan, aku bisa lihat dari mata kamu. Kamu sama sekali tidak pernah mencintai Priti. Iya kan? Kalau kamu bisa bikin kompromi dengan perempuan itu, kenapa tidak dengan Najwa? Lalu, jadi maksudmu adalah aku harus melupakan Priti dan menikah dengan Najwa? Ini bukan semata-mata karena aku, ataupun untuk aku. Tapi ini untuk Najwa. Orang yang sama-sama kita sayangi. Sahabat terbaik kita, Rehan.
Rehan, sebenarnya yang kamu lakukan semua ini bisa membahagiakan Najwa. Aku tahu, aku banyak berdosa dengan Najwa. Dan aku gak akan sanggup melihat Najwa itu menderita kedua kalinya. Sekarang dia itu janda. Cuma punya ginjal satu. Kalau sampai dia jatuh ke tangan laki-laki yang tidak bertanggung jawab bagaimana? Sebagai sahabat, apakah kamu sama sekali gak kasihan? Sebenarnya maksudmu ini apa? Nikahi Najwa. Jadikan Najwa pendamping hidup kamu. Aku yakin kamu bisa belajar untuk mencintai Najwa. Tidak, Aldi. Aku tidak bisa. Aku sudah janji pada ibuku bahwa aku harus menikahi gadis pilihannya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyakiti perasaan Najwa lagi. Tapi Bu, kesembuhan itu adalah segalanya buat Najwa. Soal biaya Ibu nggak usah khawatir. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan urus semua itu. Kan? Bu, Ibu dengar langsung kan? Dengar sendiri kan? Kalau Nak Aldi ini mau mengobatin Ibu sampai sembuh. Dan sampai ke Amerika loh, Bu. Kenapa perbuatan kamu seperti ini justru kamu lakukan saat kamu sudah tidak menjadi suaminya Naswa? Asna, kamu ini nggak tahu diuntung, hah? Nah Aldi ini mau ngobatin kamu sampai sembuh. Apa salahnya sih? Membuat Najwa sama si Aldi rujuk kembali, hah? Rujuk itu harus dari kedua belah pihak. Bu, Pak, Aldi, maaf aku udah mendengar semuanya. Najwa, justru aku yang seharusnya minta maaf. Aku udah mendahului bahkan melangkahi tindakan yang seharusnya kamu lakukan, bukan aku. Aku hanya ingin menunjukkan kalau niat baik aku itu ada. Karena aku cuma takut ke depannya kan nanti kamu juga jadi korbannya. Aldi, aku udah ikhlas kamu menceraikan aku. Dan kamu menikah dengan Anita. Kamu tahu sendiri aku gak bisa memberikan kamu keturunan. Aldi, sebuah pernikahan itu sangat sakral. Itu adalah perjanjian kamu dengan Allah. Pernikahan itu disaksikan oleh malaikat. Aku mohon, Aldi, cobalah berpikir dewasa. Sebaiknya sekarang kamu pulang. Dan temui istri kamu. Kembalilah pada istri kamu, Anita. Di sini nggak ada lagi yang bisa aku berikan sama kamu. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Keturunan urat miskin kamu, hah? Diajak hidup enak, malah nolak. Kurang gimana sih Aldi? Sampai bawa agama segala lagi kamu. Cukup untuk marahin Naswa. Naswa itu udah cukup menderita dan berkorban untuk keluarga ini. Gimana pun caranya, Aldi sama Najwa harus rujuk kembali. Aldi, tunggu. Pak Abu, Maafin Bapak ya. Jadi apa yang dibilang Najwa itu sebenarnya dia nggak ngerti. Padahal nih ya, keluarga ini sangat membutuhkan. Makanya Bapak akan selalu berusaha supaya Naldi sama Najwa kembali. Pak Abu nggak mungkin Pak Abu. Najwa itu benar. Kalaupun kita harus rujuk, paling tidak Najwa itu harus menikah lagi. Dan sekarang waktunya kayaknya nggak mungkin. Jadi Bapak ini harus bagaimana? Gini deh Pak Abu. Saya akan memberikan banyak uang sama Pak Abu. Mungkin Pak Abu mau motor,
atau barang-barang mewah lainnya, Iya. saya bisa beli. Iya. Tapi Pak Abu harus bisa membujuk Najwa untuk menikah. Pak Abu tinggal mencari laki-laki yang ingin menikahi Najwa. Dan dalam waktu 3 bulan, Najwa harus bercerai. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Apa? Sampai saatnya bercerai, sama sekali tidak boleh menyentuh Najwa. Gampang, kecil tuh. Itu soal kecil. Soal kecil. Tapi kan, ya, Nadi tahu dong. Bapak ini lagi tompes. Pokoknya Bapak jamin. Saya nggak mau dicoba. Iya. Untuk sementara, cukup ya. Iya, makasih. Nadi. Saya permisi. Iya, mari. Zain, aku senang sekali. Akhirnya aku menikah dengan tunanganku. Ini semua karena kamu. Thank you ya. Selamat ya Priti. Kalau nanti kita bertemu lagi, aku ingin melihat matamu yang berbinar-binar itu karena kamu merasa bahagia. Tentu saja kita akan bertemu lagi. Tapi nanti kalau bertemu lagi, aku bersama suamiku. Kamu jangan sampai lupa ya untuk datang ke pernikahanku. Tentu saja aku akan datang. Laki-laki yang telah membuatmu tergila-gila, jangan-jangan dia pangeran dari kayangan atau malaikat yang menyamar jadi putra mahkota. Kamu jangan menggoda aku terus. Untung saja aku sedang bahagia, jadi aku tidak marah sama kamu. Sudah dulu ya. Aku mau bertemu Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Priti, dan mimpilah yang indah tentang aku. Untuk apa aku mimpi kamu? Aku kan punya Rehan. Lebih baik kamu pilih perempuan kamu yang cantik-cantik itu. Udah ya, bye. Najwa. Iya, Pak. Ada kabar bagus. Ibu kamu bisa berobat ke Singapura untuk penyakit jantungnya. Ya Allah, Pak. Bapak yang benar. Mana mungkin, Pak, berobat ke Singapura itu kan mahal. Kita dalam negeri aja kadang suka kesulitan. Kamu tenang aja, Najwa. Kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Semuanya gratis. Oke? Pak, udahlah, Pak, jangan berhayal. Hari gini mana ada yang gratis, Pak. Ini kenyataan, Najwa. Ada seorang laki-laki yang mau membiayai sampai ke Amerika. Dia akan biayai. Kamu mau kan? Kalau ibu kamu sembuh, mau kan? Iya, tentu aja aku mau, Pak. Tapi gimana mungkin? Ini semuanya mungkin aja. Kamu tahu, laki-laki itu mencintai kamu. Maksud Bapak? Najwa, laki-laki itu akan mengobati ibu kamu. Tapi ya dengan satu syarat. Kamu mau menikah sama dia. Enggak, Pak. Enggak, aku nggak mau. Aku udah nggak percaya sama laki-laki. Kalaupun aku mau, aku akan menikah dengan orang yang sudah aku kenal. Ingat Najwa, kamu ini seorang janda. Hah? Kamu ingat itu? Dan sekarang, kamu cuma punya 1 ginjal. Hah? Laki-laki akan berpikir 2 kali untuk menikah dengan kamu. Aku tahu. Tapi saat ini aku udah mengenal satu sosok laki-laki. Yang insya Allah, dia akan mau menikahi aku. Siapa laki-laki itu? Mana? Kenalkan sama bapak, mana? Rehan. Hah? Rehan? Najwa! Najwa, itu bapak kamu manggil kamu? Oh, nggak apa-apa kok. Itu palingan. Bapakku cuma nyuruh aku masuk aja. Oh iya. Aku bawa formulir kerja untuk kamu. Kamu isi, dan nanti aku bawa ke beberapa perusahaan itu. Ya Allah, Rehan, makasih ya. Lagi-lagi aku berhutang budi sama kamu. Tidak usah terima kasih. Ini pantas untuk kamu. Aku tahu kamu perempuan cerdas. Pasti dapat pekerjaan bagus. Makasih ya. Oh iya.
Aku masih punya berita penting untuk kamu. Berita penting apa? Aku mau menikah bulan depan. Aku juga akan menikah dalam waktu 2 minggu lagi. Cincin ini sudah kusimpan sejak dulu dan akan kuberikan untuk seseorang. Hingga sekarang cincin ini tidak sampai ke tanganmu karena aku tidak punya keberanian. Najwa, ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak nolak permintaan Aldi, ibu kamu akan sembuh. Demi kesembuhan ibu, aku harus mengikuti permintaan Bapak untuk menikah dengan orang lain. Gimana Pak Abu? Apa semua sudah berjalan dengan lancar? Ingat ya, tidak ada satu orang pun yang boleh tahu. Tenang aja Naldi, semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan Najwa akan kembali lagi ke pelukan Aldi. Bagus kalau begitu. Sekarang, teruskan rencananya. Ingat ya, jangan sampai gagal. Itu soal kecil. Tenang aja, ya. Semuanya akan beres nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Ya Allah, aku tidak pernah bisa melepas cinta ini padamu, Sayyidina Najwa. wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Aku wa tidak akan sahbihi membiarkan ajma'in laki-laki amma itu ba'd. menyentuh kamu. Karena Bagaimana kamu akan segera semuanya? menikah Apakah lagi sudah dengan aku, siap? Najwa. Ya ayyuhal fulan Aryo bin Alamsah, saya nikahkan kamu dengan Najwa Khairunnisa binti Abdurrahman dengan mahar yang tersebut tunai.
Permisi, Pak. Sa. Maaf, saya keberatan dengan pernikahan. Najwa! 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 Tunggu! Najwa! Mau kemana kamu? Hah? Kamu ini bikin malu keluarga aja. Dasar anak kurang ajar kamu ya. Kalau berani melakukannya lagi, pasti akan aku bunuh dengan tanganku. Rehan, kamu jangan jadi siangan ya. Kamu bukan siapa-siapa Najwa. Dan kamu nggak punya hak di sini. Sudah cukup kamu membuat masalah. Kalau kamu tidak menceraikan Najwa, perkawinan pura-pura ini tidak akan terjadi. Jadi apa? Kamu mau menyalahkan aku? Iya. Cukup bicaramu, Aldi. Tapi kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Aldi, kamu... Aldi, aku mohon. Aldi, tolong hentikan semua ini. Aku bukan objek ego kamu, Aldi. Kamu gak bisa mempermainkan aku seperti mainan yang bisa kamu ambil dan bisa kamu buang gitu aja. Aku ini perempuan, Aldi. Aku punya perasaan. Kamu udah sangat menyakiti perasaan. Najwa, 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 kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Berhenti, Najwa. Najwa, Rehan, mau kemana kamu? Rehan. Kalau kamu berhenti nolongin aku, biarin aku punya kehidupan aku sendiri. Aku udah gak mau nyusahin orang lain, Rehan. Kamu bisa punya kehidupan kamu sendiri. Kamu gak perlu jagain aku. Kamu gak perlu nolongin aku. Najwa, tenang dulu. Kamu tenang sekarang. Tidak ada yang menyakiti kamu lagi sekarang. Yang menyakiti kamu akan berhadapan denganku. Kamu gak harus berbuat seperti itu buat aku. Kamu bisa punya kehidupan kamu yang lebih baik. Aku udah gak mau melibatkan siapapun. Aku udah gak mau nyusahin siapapun, Rehan. Beri aku kesempatan. Najwa, beri aku kesempatan. Aku bisa membuatmu bahagia. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apa maksud kamu, Rehan? Najwa, terimalah aku menjadi suamimu. Dan izinkan aku menjadi penjaga hatimu. Aku bersumpah pada Tuhan. Demi Allah, akan membuat hidupmu bahagia. Aku akan berusaha agar tidak ada tangis lagi di wajahmu. Rehan, apa kamu yakin dengan ucapan kamu? Aku yakin, Najwa. Aku sangat yakin. Dan dengan nama Allah, aku ingin menikahimu. Maukah kamu menikah denganku, Najwa? Rehan,
kamu tidak bisa menikahi Najwa. Kamu lupa, kamu punya janji untuk menikahi calon istri pilihan ibu kamu. Adi, kamu tidak bisa menentang takdir. Hanya Allah yang berhak menentukan takdir. Dan ingat ya, kamu sama sekali tidak punya hak lagi terhadap diri Najwa. Jadi Najwa lah yang berhak menentukan dengan siapa dia mau menikah. Bukan kamu, bukan ibu, ataupun bukan Abu Lahab sebagai ayah tiri. Nah, Rehan, kalau mau mempersunting Najwa, ibu ikhlas. Najwa sudah melewati masa hidahnya. Dan Najwa berhak untuk menikah lagi. Bila kalian menikah, insya Allah ibu akan merestui dan juga keluarga besar ibu. Terima kasih, Ibu. Dan saya akan berbuat yang terbaik untuk bahagiakan Najwa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Puji syukur atas kehadiranmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Raihan Shah, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Najwa khairun nisa 99 milyun wa 999 rupiah naqdan. Ya, qabitlun nikaha wa tajwijaha bil mahri maskur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kau berikan aku jodoh yang seiman dan sangat mencintaiku. Maafkan aku, Najwa. Tapi aku tidak akan biarkan kamu berlama-lama hidup dengan Rehan. Cepat atau lambat, aku harus memisahkan kalian. Setelah itu, aku akan rujuk dan menikahi kamu, Najwa. Sekarang kita sudah resmi menikah. Aku sangat bangga punya istri sepertimu. Aku juga sangat bangga memiliki suami seperti kamu. Dan alhamdulillah tadi proses ijab kabulnya juga berjalan dengan lancar. Tapi Ali? Aldi? Aldi! Terima kasih, Aldi. Aku harap kamu bisa menerima pernikahanku dengan Najwa. Apa yang kamu harapkan? Ucapan selamat dari aku. Iya. Aku ucapan selamat.
atas pernikahan kalian tidak masuk akal ini. Apa maksudmu, Aldi? Apa kamu lupa? Kamu pernah bilang sama aku kalau kamu hanya akan menikahi perempuan yang sudah dijodohkan oleh ibu kamu sendiri. Tolong jangan kasar begini, Aldi. Yang kamu katakan sangat menyakitkan. Aku selalu menghormati ibuku dan aku selalu ingin membuat ibuku bahagia. Tapi aku ingat yang kamu katakan. Kalau dalam perkawinan tidak ada cinta, perkawinan akan seperti neraka. Pintar sekali Rehan berhasil memakai kalimatku sebagai senjata untuk menikahi Najwa. Padahal aku bicara begitu dengan niat supaya Rehan mau menikahi Najwa hanya untuk sementara waktu. Sampai akhirnya bercerai dan aku bisa menikah lagi dengan Najwa. Semua sudah kupikirkan. Dan aku sadar yang kau katakan itu benar. Kalau aku terpaksa menikahi Priti, maka aku menghancurkan hidupnya. Aku menghancurkan hidupku sendiri dan menghancurkan hidup Najwa. Aku tidak bisa berbuat seperti itu. Makanya... Oke, aku bisa terima dengan kenyataan ini. Tapi apa alasan kamu menikahi Najwa? Kamu sama sekali tidak pernah mencintai Najwa. Lalu untuk apa pernikahan ini dilakukan? Ini sama sekali tidak masuk akal. Terus terang, aku mencintai Najwa. Sejak pertama kami bertemu. Dan kupikir Najwa juga mencintaiku. Ini sama sekali tidak masuk di akal, Rehan. Aldi. Kalian berdua bebas! Aldi. Rehan aku! Kenapa nggak punya si Najwa sama si Rehan? Hah? Kenapa? Padahal si Aldi itu pengen rujuk kembali sama si Najwa. Tapi kamu ini malah mendukung orang India itu. Apa yang kamu harapkan di perkawinan mereka? Apa? Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya, keterlaluan. Kamu hanya bisa mencari keuntungan buat diri kamu sendiri. Dan kamu hanya bisa menari-nari di atas penderitaan orang lain. Sadarlah, Pak, dan bertobatlah sebelum ajal mengangkat kamu. Bila kamu nanti pintu tobat sudah tertutup dan asap neraka akan menunggu kamu. Tahu? Hasna, kalau kamu duluan, silakan. Saya yang kubur kamu. Saya ini masih mau senang-senang. Saya belum nanti bila saya sudah kaya raya. Ya. Tunggu. Ada apa, Reh? Kamu jangan melangkah lagi. Reh, tolong turunin aku. Kamu juga udah capek kan? Aku tidak capek. Setiap tetes keringat yang jatuh, itu pantas untukmu. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku ingin lihat kamu bahagia. Dan mulai sekarang, tidak boleh ada air mata lagi di matamu yang indah.
Aku bersyukur pada Allah karena bisa menikah denganmu. Ada apa? Ada yang salah dengan ucapanku? Enggak, aku terharu dengan apa yang kamu ucapkan. Sekarang boleh nggak turunin aku? Tidak. Belum saatnya. Yes! Yeay! Selama Najwa menjadi istriku, aku belum pernah melihat dia sebahagia itu. Pandangannya begitu mesra, dan tawanya sangat lepas tanpa beban. Ya Allah, kenapa bukan aku untuk tawa itu dia berikan? Aku sadar sekarang. Ternyata aku telah membuat Najwa menderita dalam perkawinan kami. Hingga dia tidak bisa lagi bahagia hidup bersama aku. Dan kamu, Rehan. Seharusnya kamu tidak melakukan semua itu pada Najwa. Sekarang baru kita ke dalam. Ya. Wow, berat juga ya. Awas. Tunggu perhitungan aku. Maaf Najwa, rumah ini ya mungkin kecil. Ya, jauh dibandingkan rumah Aldi. Rehan, aku nggak peduli rumah kamu besar atau kecil, yang penting kamu punya hati yang sangat besar buat aku. Kamu meragukannya? Aku punya hati dan cinta yang besar untukmu. Hanya untukmu. Kalau gitu aku akan menjadi istri yang paling beruntung. Dan aku akan menjadi wanita yang sangat mencintai kamu dunia akhirat. I love you, Najwa. Aku sangat mencintaimu. Gara-gara kamu aku udah kehilangan semuanya. Kehilangan apa sih? Kok kamu datang-datang langsung marah-marah? Ini pasti gara-gara Najwa kan, ya kan? Diam! Kamu jangan pernah ikut campur. Pergi kamu dari sini! Aku nggak akan pergi dari sini sebelum kamu menghentikan perbuatan kamu. Kamu hampir ngancurin foto kita, tau nggak? Adi, kamu jangan... Al, kamu bisa bunuh anak kita, Al. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak kita, kamu akan nyesel, Al. Rehan, aku kenapa nggak boleh masuk sih? Aku udah capek banget nih pakai baju pengantin. Sebentar lagi ya. Ya Allah, aku
Bagus banget. Karena itu pintunya aku kunci. Aku ingin membuat pernikahan kita istimewa untukmu. Aku ucapkan selamat datang di Taman Surga. Kamu yang membuat semua ini. Maafkan aku, Najwa. Aku tidak bisa membuat yang lebih karena aku tidak punya waktu banyak. Rehan, yang aku perlukan itu kamar yang penuh cinta dan juga kasih sayang. Najwa, mulai hari ini, detik ini juga, akan kubuat tempat ini tempat terbahagia di dunia. Aku berjanji dengan nama Allah akan buat surga untuk pernikahan kita. Aku juga berharap semoga aku bisa menjadi istri yang terbaik buat kamu. Dan mulai sekarang, Najwa, kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Kamu angkat aja teleponnya, siapa tahu penting. Kenapa nggak diangkat? Siapa tahu penting. Siapa tahu ibu kamu memang benar-benar perlu sesuatu. Assalamualaikum, Ibu. Rehan, ini aku, bukan ibu. Apa kamu sudah melihat baju pengantin kita? Bagus tidak? Itu desainer terkenal di Mumbai. Aku sengaja meminta dia. Kamu suka tidak? Halo? Rehan? Apa kau masih mendengar aku? Iya, aku masih mendengar. Kamu pilih baju pernikahan yang mana? Biar bisa kita persiapkan dari sekarang. Oh iya. Aku mau minjam jas kamu yang ada di sini ya. Boleh kan? Iya, aku tidak keberatan. Pilihkan saja yang cocok. Baiklah, aku akan memilih model yang terbaik untuk kamu. Aku ingin pernikahan kita menjadi pernikahan yang tidak terlupakan. Seperti pernikahan Rama dan Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ri? Semuanya baik-baik aja. Najwa, dasar dari pernikahan itu menurutku adalah kepercayaan dan kejujuran. Tapi sungguh aku juga tidak ingin melukai perasaanmu. Rehan, kejujuran adalah hal yang paling utama dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita berdua selalu jujur, insya Allah nggak akan ada fitnah. Kamu bisa cerita apapun sama aku. Insya Allah aku ikhlas menghadapi semuanya. Percayalah sama aku, Re. Ada apa sebenarnya? Maafkan aku, Najwa. Tolong maafkan aku, tapi aku sudah menikah denganmu. Tapi sebenarnya ibuku ingin aku menikah dengan Priti. Ia ingin aku memilih pakaian yang cocok untuk menikah. Tapi aku menikahimu dan tidak menikahi Priti adalah keputusanku. Dan itu untuk kebaikan kita bertiga. Kamu harus percaya yang kukatakan. Aku tahu yang kulakukan. Aku tidak bisa menikah dengan Priti. Dan kamu jangan pernah berpikir untuk membagi cintamu dengan yang lain. Hanya satu orang yang aku cintai. Dan itulah yang aku yakini. Aku tidak ingin berpoligami.
Aku berprinsip hanya menikah dengan satu wanita, yaitu cuma kamu. Kamu, Najwa. Bisa-bisanya mereka bahagia di depan mata aku. Kenapa gue jadi cemburu begini ya? Ini nggak bisa dibiarin. Aku nggak bisa nerima kenyataan kalau mereka sekarang menikmati malam pertama. Bagaimanapun juga Najwa itu tetap harus menjadi milik aku. Aku nggak bisa sekalipun itu Rehan. Najwa, aku ingin kamu melupakan masa lalu dan mulai sekarang pikirkanlah kebahagiaan kita di masa depan, dimulai dari hari ini. Makasih ya, Rehan. Terima kasih karena kamu udah mencintai aku. Lupakan penderitaanmu, Najwa. Lupakan penderitaan dan pikirkanlah kebahagiaan. Kebahagiaanmu bersamaku. Itu yang terbaik. Rehan, apa kamu ada janji dengan seseorang? Tidak mungkin, aku tidak buat janji dengan siapa-siapa hari ini. Malam ini kan malam pengantin kita. Jadi tidak mungkin. Baiklah, biar kulihat. Aldi, kenapa kamu datang ke sini? Malam-malam begini? Apa ada masalah dengan Anita? Ya, aku ingin bicara berdua, tapi nggak di sini. Ayo. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkan istriku. Aku tidak bisa ikut. Aku kan udah bilang, aku mau bicara berdua dengan kamu. Aku nggak mungkin ngomongin soal kantor di rumah ini. Soal kantor? Tapi kenapa mendadak? Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Aku tidak bisa meninggalkan istriku. Maafkan aku, Aldi. Ayo, Rehan. Ayo, sekarang kita pergi. Aku harus bilang istriku dulu, baru kita... Aldi. Najwa. Najwa, Aldi ingin aku ikut bersamanya. Ada masalah yang harus dibahas. Kamu tidak keberatan kan? Aku tidak akan pulang malam-malam. Karena aku tidak ingin meninggalkan istriku terlalu lama. Ya udah gak apa-apa, kamu hati-hati ya. Baik, kita pergi Aldi. Tapi sebelumnya aku ganti baju dulu. Anita, apa kabar Aldi? Najwa, kamu cantik sekali. Aku nggak mungkin ngelepasin kamu, Najwa. Aku masih mencintai kamu, Najwa.
Aldi. Aldi, kamu mau kemana? Kalau kamu terus jalan, aku lebih baik pulang sekarang. Di sini cuma ada dua laki-laki. Yang satu begitu mencintai Najwa. Dan yang satu sangat dicintai Najwa. Yang satu baru saja mendapatkan Najwa. Dan yang satu lagi kehilangan Najwa selama-lamanya. Apa yang kamu bicarakan, Aldi? Kamu yang menceraikan Najwa. Dan kamu sudah melanggar janjimu. Kamu bisa kehilangan Najwa karena kesalahan kamu sendiri. Iya! Ini memang kesalahan aku, Rehan. Sekedar kamu tahu, Rehan. Kamu bukan menyelamatkan Najwa dengan menikahi dia. Tapi kamu justru merusak semua rencana aku. Kamu tahu siapa itu Arya? Laki-laki itu. Itu adalah rencana aku. Dia menikahi Najwa selama 3 bulan. Tanpa menyentuh Najwa. Dengan begitu, aku bisa kembali lagi dengan Najwa. Aku bisa rujuk. Itu untuk menebus semua kesalahan aku sama Najwa. Astagfirullahaladzim. Aldi, apa yang kamu lakukan? Kamu mempermainkan aturan agama. Kamu tidak seharusnya melakukannya. Dan itu dosa besar. Sekarang, aku sangat membenci dengan diri aku sendiri. Karena aku sudah melepaskan Najwa. Itu kesalahan terbodoh yang pernah aku lakukan. Tapi di satu sisi, aku juga sangat membenci kamu, Rehan. Karena kamu sudah merusak rencana aku. Sekarang aku cuma bisa bilang, selamat bahagia buat kamu. Kamu sudah merampas semua apa yang menjadi harapan aku selama ini. Dan niat aku untuk menebus semua dosa-dosa aku sama Najwa. Aku gak tahu lagi harus ngapain sekarang. Aldi, tunggu. Kamu mau kemana? Aldi, apa kamu gila? Hentikan, Aldi. Lepas! Aldi, ini bisa kita bicarakan. Aldi, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya, Aldi. Ini bisa kita bicarakan. Apalagi yang harus dibicarakan? Aku udah sama sekali tidak punya harapan. Semua yang rencana aku buat, semuanya jadi berantakan. Aldi, rekayasa pernikahan yang kamu bicarakan itu sama sekali tidak sah. Dan kenapa kamu tidak cerita semuanya? Kenapa baru cerita? Kamu lupa. Aku pernah datang sama kamu. Aku minta tolong. Aku minta bantuan kamu untuk menikahi Najwa. Tapi apa kamu bilang? Itu tidak mungkin. Alasannya karena kamu sudah punya calon yang dipersiapkan ibu kamu. Makanya aku terpaksa membuat rencana aku sendiri. Karena dalam hukumnya, Najwa itu harus menikah laki-laki lain sebelum akhirnya menikah dengan aku lagi. Aku yang membuat semua rencana itu. Tapi apa jadinya? Justru kamu datang dan kamu menikahi Najwa. Itu sebabnya aku sangat membenci kamu, Rehan. Lalu, apa yang kamu harapkan aku lakukan untukmu? Aku coba minta, kalau kamu bisa, lanjutkan rencana yang sudah aku buat dengan laki-laki itu. Setelah itu, biarkan aku menikah dengan Najwa. Kita tidak bisa menjatuhkan talak sembarangan, Aldi. Tidak bisa menceraikan istri tanpa alasan. Itu dilarang dalam agama, Aldi. Kecuali dia tidak mematuhi suami dan mempersekutukan Allah. Apa itu artinya kamu menolak?
Aku harus mencari cara untuk membatalkan rencana Aldi. Aku tidak mau dia terjebak dalam dosa besar. Aldi, kamu sudah dapat izin dari Anita untuk menikah lagi dengan Najwa? Aku tidak perlu izin dari Anita. Karena anak yang dikandung Anita bukan anak aku. Kamu bicara begini supaya aku bisa menceraikan Najwa, kan? Oke. Kalau begitu kita bikin kesepakatan. Begitu Anita melahirkan, aku akan melakukan tes DNA. Kalau sampai terbukti anak yang dikandung Anita itu darah daging aku, kamu akan menikahi Najwa selamanya. Dan aku gak akan pernah ganggu lagi. Tapi kalau tidak terbukti anak yang dikandung Anita itu anak aku, kamu harus menceraikan Najwa. Dan membiarkan aku menikahi Najwa lagi. Oke. Kalau itu yang kamu mau, anggap saja ini balas budiku yang terakhir untuk kamu dan kebaikan Om Haryo papa kamu, Aldi. Berarti kita sepakat. Kamu benar-benar sahabat terbaik, Rehan. Maafkan aku, Najwa. Untuk sementara, aku harus mengikuti permainan Aldi. Bagaimanapun, aku harus membayar hutang budiku padanya.